Halo Sinek, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid. Hari yang kali ini akan kembali menonton reaction ke trailer untuk horor Indonesia, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul yang bakal tayang tanggal 21 September. Dan kita semua tahu ya, ceritanya based on channel Kisah Tanah Jawa. Gue gak akan bahas panjang lebar lagi sih soal filmnya di sini. Soalnya udah banyak gue omongin di reaction ke teasernya sekitar sebulanan yang lalu kalau nggak salah. Tuh bisa lo tonton kalau pengen tahu pendapat gue ke teaser itu dan sedikit obrolan soal filmnya. Ya intinya sih kalau mengacu dari teaser kemarin, filmnya menjanjikan sih, lumayan potensial gue lihat. Bikin gue penasaran at least sama mitologi si Pocong Gundul gitu. Kenapa dia bisa gundul, kenapa dia bisa punya kekuatan yang kayaknya gede banget, apa sih yang ngebedain dia dari pocong lainnya. Nah itu bikin gue penasaran. Terus approach-nya juga kelihatan seru ya, creepy, atmosferik, tapi juga si pocong kayak lebih brutal dari rekan-rekannya sesama pocong lain. Serangan-serangannya tuh kayak lebih gahar, lebih apa ya istilahnya, lebih proaktif. Nggak cuman store muka, tapi bener-bener kayak wah ada korban gua tuh, gua hajar. Terkesannya kayak gitu di teasernya. Jadi gua nggak akan bahas panjang lebar lah soal filmnya sebelum reacting. Tapi satu nih yang gue notice dari trailernya, dari trailer terbaru ini, pada saat gue searching di YouTube, gue ngeliat kalau judul filmnya nggak lagi pakai tulisan chapter 1. Di reaction sebelumnya kan gue bahas tuh gimana gue mengeluhkan adanya tulisan chapter 1 itu bikin judulnya panjang banget. Kisah Tanah Jawa chapter 1 titik Pocong Gundul tuh panjang banget, nulisnya males. Ada potensi bikin target penontonnya juga ogah-ogahan buat nonton karena mikir chapter 1 ntar endingnya tuh bersambung, endingnya gantung. Udahlah, ntar gue nontonnya pas udah chapternya tamat aja. Nah ada potensi memunculkan pemikiran seperti itu di target penontonnya. Nah makanya gue suka nih pada saat tulisan chapter 1 itu akhirnya dihilangin. Gue gak bilang ya keputusan untuk mengganti itu karena didasari tim filmnya ngedengerin saran gue. Enggak lah anjir, gue siapa. Tapi gue appreciate karena itu keputusan yang tepat kawan-kawan. Buat gue tepat, dan ternyata tim marketingnya punya pendapat yang sama. Jadi bagus. So cobalah gue tonton dulu full trailer buat Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Nah lebih enak didengar kan, Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Lebih to the point, lebih ringkas. Sip, oke, mari kita tonton. Apa? Wah, gue gak dengar mantranya. Tidak bisa meraba apa yang diteriakan. Tidak disangka-sangka di atas kuburan Walisti dibangun sekolah. Setiap 10 tahun dia mencari Karena itu agar terisi kekuatannya. berdiri di pojokan si Gundul. Aku tutus yang pisanan, Mas. Biar ono murid sing ilang. Tuh, bahasa Jawanya. Sebuah perjanjian dengan jin Danaspati yang akan membuat Danaspati? selamanya Oke. sebagai pocong. Pocong Gundul. Pocong kuwi duduk pocong biasa, Rik. Kepalanya itu loh, gundul, kayak tengkorak. Oh gitu, kayak tengkorak. Oke. Kau pikir ini solusi semua masalah? Mau sampai terjadi apa-apa? Sebenarnya ibu tidak setuju Hao melakukan retrokognisi. Oh, bisa pakai tangan ya? Bagus. Udah gak zaman pocong apa cuman keiket tangannya tuh. Anjing, ditonjok pocongnya. Yeah. Well, trailer ini sebenarnya nggak seintens, seseru dan seserem teasernya ya. Nggak yang nampilin banyak serangan brutal si pocong, walaupun
kalau dari penampakan kayak sedikit lebih banyak pocongnya. Dan harus gue akuin masih ada beberapa shot-shot yang lumayan creepy, kayak misalkan pas tadi si Deva itu keluar dari ruangan dan pocongnya berdiri diem di sudut kiri. Nah itu lumayan creepy, tapi overall nggak mengundang teasernya, itu emang harus diakuin. Tapi nggak masalah sih kalau gue rasa. Itu gunanya lu ada teaser tuh. Teaser yang tujuannya adalah untuk menyiratkan, oke, filmnya tuh kira-kira bakal kayak gini gitu, tanpa harus ngebahas cerita dan lain-lain. Dari teaser yang kemarin ya, calon penonton tuh gue yakin udah ngerasa oke, kayaknya ini serem, kayaknya seru. Dan begitu trailer baru ini ternyata nggak sekeren, nggak seserem yang teaser kemarin, selama trailer yang ini nggak jelek, dan emang nggak jelek ya, di kepala penonton tuh udah kadung nempel kalau filmnya bakalan seru dan serem. That's it, itu udah cukup. Dan kesan kurang seru tadi itu sebenarnya muncul karena trailer yang terbaru ini fokusnya adalah untuk ngetis soal cerita sih, bukan fokus ke momen-momen serem atau penampakan yang banyak atau atmosfernya tuh enggak, tapi lebih fokus ke mitologi. Gue nggak ngikutin soal kisah tanah Jawa ya, kayak udah gue bilang waktu itu. Jadi gue baru tahu nih kalau ternyata kisah pocong gundul itu ngelibatin Banaspati, ada campur tangan Banaspati, itu menarik. Jadi kayak apa ya, gue ngeliat kalau dari trailer ini aja sih, Banaspati jadi kayak iblis level tinggi yang bisa ngasih kekuatan ke manusia gitu lewat perjanjian, ngebikin si manusia jadi pocong gundul. Tuh mitologi yang lumayan menarik gitu. Kayak apa sih? Kayak Ghost Rider ya, gue rasa. Banaspati itu semacam Mephisto gitu. Terus si pocong gundul semacam Ghost Rider, dikasih kekuatan lebih, terus jadi immortal. Anjir, pocong immortal itu boleh. A bit over the top, tapi ya daripada ngasih mitologi yang itu lagi, itu buat gue menarik lah. Potensial buat dieksplor lebih jauh selama naskahnya bagus ya. Lagi-lagi itu yang paling penting, selama naskahnya tuh mau eksplor cerita, mau eksplor asal usul mitologi dan lain-lain, dan gak cuman penampakan itu. Dan semoga bisa memperbaiki reputasi Abang Banaspati ya, setelah dibikin malu jadi lawakan di Roy Kiyoshi. Semoga reputasinya kembali membaik di kalangan dedemit. Ya, overall masih potensial, masih menjanjikan. Walaupun tadi beberapa kali gue sempat dengar pelafalan bahasa Jawa yang agak mengganggu ya, ala horor blockbusternya MD kayak Kakak Desa Penari, Sewu Dino kan masalahnya sama. Tapi ya soal itu mungkin perlu gue tunggu dulu lah, pas filmnya tayang nanti bisa gue dengar keseluruhan omongan karakternya, baru bisa dinilai. So, mari kita tunggu tanggal berapa tadi, anjir gue lupa. 21 September ya, oke. Tapi menurut lo gimana setelah nonton teasernya kemarin dan sekarang trailernya ini? Apakah lo jadi tertarik untuk nonton kisah Tanah Jawa Pocong Gundul? Apakah lo ngerasa dua trailer ini trailer yang bagus? Atau sebaliknya lo jadi males? Silahkan tulisin opini lo apapun itu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal lo pengen ngebantu kami, bapak-bapak, ibu-ibu di Cinecrip ini dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.